Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengantar teori peluang mengenai ekspektasi satu peubah acak diskrit. Kalau di bukunya ada di halaman 176. Yang akan dibahas mengenai ekspektasi, ada ekspektasinya sendiri, kemudian ada rataan diskrit, kemudian ada varians, dan ada fungsi pembangkit momen. Untuk yang pertama, definisi dari ekspektasi peubah acak diskrit, jika Px merupakan fungsi peluang dari peubah acak diskrit, maka ekspektasi dari fungsi Ux yang dinotasikan dengan E besar Ux dapat dicari menggunakan rumus E ini berarti ekspektasi dari Ux itu sama dengan sigma Ux dikali dengan Px. Catatan, Ux ini merupakan fungsi yang mengandung peubah acak X. Jadi nanti jika ditanyakan ekspektasi dari Ux ini, kita tinggal mencari nilai sigmanya Ux dikalikan dengan fungsi peluang itu sendiri. Kemudian untuk rataan diskrit, definisinya adalah jika X adalah peubah acak diskrit yang memiliki fungsi peluang Px, maka ekspektasi X merupakan rataan dari peubah acak X. Nah, di sini Ex-nya saja sama dengan sigma X dikali Px. Ini merupakan rumus dari rataan diskrit. Ini ada contoh, sebuah koin akan dilantunkan sebanyak 2 kali. Jika X menyatakan banyaknya angka yang muncul, tentukan ekspektasi X pangkat 2. Kita tahu bahwa ruang sampel dari sebuah koin yang dilantunkan 2 kali adalah AA, AG, GA, dan GG. Kemudian kita mencari nilai X-nya yang menyatakan banyaknya angka yang muncul. Jadi kita punya nilai X adalah 0, 1, dan 2 yang menyatakan banyaknya angka 0. Itu berarti tidak ada angka yang muncul, atau GG, kemudian 1 hanya ada satu angka yang muncul yaitu AG dan GA, kemudian kalau 2 berarti angka yang muncul ada 2 yaitu di AA. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai peluang X sama dengan 0 itu adalah 1/4 yang tadi dari GG, kemudian Px sama dengan 1 itu adalah 2/4 atau 1/2 yang dari AG dan GA, dan yang X sama dengan 2 itu nilai peluangnya adalah 1/4 yang dari AA. Sehingga fungsi peluangnya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian jika ditanya nilai ekspektasi X pangkat 2 berdasarkan definisi dari ekspektasi tadi adalah sigma X dari 0 sampai 2. Nah, ini adalah yang Ux-nya. Tadi kan Ux itu sama dengan sigma Ux dikali Px. Nah, X kuadratnya kita pindahkan ke sini, jadi X kuadrat dikali Px. Px-nya karena sudah diketahui nilainya masing-masing, jadi di sini kita masukkan dari 0 sampai 2. 0 dulu dimasukkan ke dalam fungsi ini, 0 pangkat 2 dikali peluang 0, ditambah 1 pangkat 2 dikali peluang 1, ditambah 2 pangkat 2 dikali peluang 2. Nah, masukkan nilainya 0 kali peluang 0 tadi adalah 1/4, kemudian 0 dikali 1/4 ditambah 1 dikali 1/2 ditambah 2 pangkat 2 dikali 1/4. Sehingga nilainya 0 ditambah setengah ditambah 1 sama dengan 3/2. Ini merupakan jawaban dari ekspektasi X pangkat 2 dari contoh soal 4.1. Selanjutnya, diberikan contoh lain, diberikan fungsi peluang sebagai berikut. Px sama dengan, ini artinya adalah kombinasi X dari 3 dikali 1/2 pangkat X dikali 1/2 pangkat 3 min X untuk X-nya 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah diketahui fungsi peluangnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai ekspektasi 3X pangkat 2 ditambah 5 yang A, dan B, E pangkat X kuadrat dikurang ekspektasi X pangkat 2 dikurang ekspektasi X. Nah, kita akan mencoba menjawab yang pertanyaan A terlebih dahulu. Tadi berdasarkan rumus dari ekspektasi, Ux adalah sigma Ux dikali dengan Px. Sehingga Ux-nya di sini kita tuliskan 3X kuadrat plus 5, dikalikan Px-nya adalah kombinasi X dari 3, 1/2 pangkat X, 1/2 pangkat 3 min X. Nah, dengan ini tadi rumus kombinasi ya, 3 faktorial per X faktorial dikali 3 min X faktorial.
Kemudian kita masukkan karena X-nya dari 0 sampai 3, maka kita masukkan masing-masing nilai X-nya. Yang pertama diganti 0, jadi di sini 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 5 dikali dengan kombinasi 0 dari 3 dikali 1/2 pangkat 0 dikali 1/2 pangkat 3 ditambah, sekarang yang satunya kita masukkan 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali kombinasi 1 dari 3 dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 2 dan seterusnya. Sesudah itu kita melakukan perhitungan masing-masing untuk nilai yang X-nya 0, 1, dan 1, 2, dan 3 sehingga didapatkan nilai dari ekspektasi 3X pangkat 2 plus 5 sama dengan 4. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, di contoh 2 juga sama caranya. Di sini nilai X pangkat 2 min X ini bisa kita pecah menjadi pengurangan sendiri-sendiri. Jadi di sini bisa dicari sendiri, ini juga nanti dicari sendiri, baru hasilnya dikurangkan. Nah, berarti kalau pangkat X pangkat 2 tadi, ekspektasi X pangkat 2 tadi, maka rumusnya adalah yang ini. Rumus ekspektasi tadi adalah ini UX-nya yang X pangkat 2 dikalikan dengan PX. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang EX itu kan tadi rataan diskrit ya. UX-nya itu adalah X itu sendiri. Jadi di sini X dikalikan dengan peluang X yang di bawah ini. Nah, kemudian dimasukkan satu-satu nilainya. Untuk X-nya yang sama dengan 0 dimasukkan ke sini. Jadi 0 pangkat 2 dikali kombinasi 0 dari 3 dikali 1/2 pangkat 0 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang 0. Kemudian masukkan lagi 1. Karena tadi sigmanya dari 0 sampai 3. Berarti 1 pangkat 2 dikali kombinasi 1 dari 3 dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang 1. Dan sampai dimasukkan 3. X-nya sama dengan 3. Begitu pula dengan yang di sebelah sini untuk ekspektasi X. Ini juga sama, dimasukkan mulai dari 0, dimasukkan ke fungsinya, kemudian masukkan nilai 1, 2, dan 3. Nah, nanti di sini. Kemudian masing-masing ini dicari nilainya dan hasilnya dikurangkan. Itulah nilai dari ekspektasi X pangkat 2 dikurang ekspektasi X. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, ini ada soal cerita yang menggunakan rumus ekspektasi. Sebuah toko menjual HP merek A, B, dan C. Peluang terjualnya HP merek A sebesar 1/4, merek B sebesar 1/2, dan merek C sebesar 1/4. Keuntungan yang diperoleh toko tersebut jika menjual HP merek A adalah sebesar 100.000 per buah, merek B sebesar 75.000, dan merek C sebesar 50.000. Tentukan rata-rata keuntungan dari toko tersebut. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, terjualnya HP merek A dinotasikan dengan A besar, kemudian terjualnya HP merek B dinotasikan dengan B, dan terjualnya HP merek C dinotasikan dengan C. Kemudian peluang masing-masing dari terjualnya HP A adalah 1/4, terjualnya HP B 1/2, dan terjualnya HP C adalah 1/4. Dari sini, kita tahu bahwa fungsi peluangnya adalah PX sama dengan 1/4 untuk X-nya sama dengan A, kemudian 1/2 untuk X-nya sama dengan B, dan 1/4 untuk X-nya sama dengan C. Kemudian di sini ada X-nya, misalkan keuntungan tadi, kemudian XA-nya adalah keuntungan yang diperoleh dari toko A dan seterusnya, dan kita akan mencari nilai rata-rata keuntungan, maka menggunakan rumus ekspektasi X sama dengan, tadi ekspektasi X adalah X dikali PX kan. Nah, di sini kita misalkan tadi kan A dan ABC, sehingga kita bisa menggunakan rumusnya sigma X dari A sampai C, X dikali PX dengan mengganti nilai XA kali PA ditambah XB dikali PB ditambah XC dikali PC. Nah, masing-masing nilainya adalah XA-nya adalah 100.000 dikali 1/4 ditambah 75.000 dikali 1/2 ditambah 50.000 dikali 1/4. Ini merupakan soal aplikasi dari ekspektasi diskrit. Jadi bentuknya soalnya bukan hanya dalam bentuk fungsi biasa saja, tapi juga dalam soal cerita. Jadi nanti ini biasa keluar di soal UAS seperti ini. Nah,
Selanjutnya ada momen ke K. Sebelum kita masuk ke fungsi pembangkit momen dan varians, kita bahas dulu momen ke K. Jadi momen ke K ini definisinya, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah fungsi peluang dari peubah acak tersebut, maka momen ke K dari peubah acak diskrit adalah ini mu K aksen. Di sini ada aksennya sama dengan sigma X pangkat K dikali PX. Nah, K di sini ini nilainya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau K-nya 1, berarti di sini X pangkat 1 kali PX sama dengan rumus rataan. Kalau K-nya 2, berarti di sini X pangkat 2 dikali PX, dan seterusnya. Nah, untuk rumus varians peubah acak diskrit, jika X adalah peubah acak diskrit yang memiliki fungsi peluang Px, maka varians dari peubah acak X dapat dicari menggunakan rumus var X itu sama dengan E X kuadrat, ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Ini adalah rumusnya. Jadi biasanya kita menggunakan rumus yang di atas. Jadi biasanya dalam mencari var X, kita cari dulu EX-nya, kemudian cari EX kuadratnya, baru nanti hasilnya dikurangkan. Tapi jangan lupa EX ini dikuadratkan terlebih dahulu nilainya. Nah, ini ada contoh. Diberikan fungsi peluang sebagai berikut. Tentukan nilai var X. Ini karena contohnya agak panjang, jadi saya akan jelaskan di video yang kedua. Sampai sini dulu untuk penjelasan di video pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.